Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan hari ini akan berdiskusi tentang agroekosistem bawang merah di Brebes. Pertama-tama, anggota kelompok kami yaitu Coirin Wahyu Ningtyas, NIM 082, Nindi Ihwatun Salma, NIM 083, dan Anas Wirgiawan, NIM 088, serta Nugroho, NIM 093. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang apa sih masalah yang ada pada agroekosistem bawang merah di daerah Brebes dengan 3 topik, yaitu masalah dalam agroekosistemnya, lalu agrosistem pada bawang merah itu tergolong sehat, rentan, atau bagaimana, lalu apa yang harus dilakukan para petani untuk menyelesaikan masalah agrosistem. Topik pertama yaitu masalah dalam agrosistem bawang merah yang ada di Brebes. Jika ada pendapat, silahkan, dipersilahkan. Masalah dalam agrosistem bawang merah di Brebes. Jadi separuh lahan pertanian di Brebes itu rusak akibat pestisida. KLH di Brebes meneliti 7 kecamatan sentra bawang merah dalam 5 tahun terakhir, yakni Kecamatan Wanasari, Jatibarang, Tanjung, Larangan, Brebes, Bulakamba, dan Songgong. Dari penelitian tersebut, hasilnya menunjukkan rata-rata kerusakan ringan hingga sedang pada lahan pertanian di daerah Brebes, khususnya komoditi bawang merah. Walaupun belum sampai rusak berat, namun hal ini perlu diwaspadai. Menurutnya, hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan tanah dalam penyerapan air yang semakin menurun. Meningkatnya pH tanah akibat kebiasaan buruk dari para petani, sehingga menyebabkan rusaknya lahan-lahan pertanian di Brebes. Pada awalnya, sebenarnya sektor pertanian di Brebes ini tidak memiliki kondisi buruk seperti ini. Kerusakan lahan ini dipicu karena penggunaan pestisida oleh petani yang secara berlebihan. Brebes sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di dekat bibir pantai. Hal ini menyebabkan sering sekali terjadinya kekeringan di daerah Brebes. Contohnya, ada beberapa lahan bahkan lahan itu sampai dengan 1 tahun hanya mendapatkan jatah 1 kali pengairan saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya resapan air dan keringnya hulu-hulu sungai. Mungkin seperti itu saja pendapat saya. Saya izin berpendapat. Di Brebes sendiri untuk produksi bawang merah ya, itu masih sangat sering bahkan terserang hama ulat daun. Nah, bahkan ratusan hektar tanaman bawang itu tidak bisa panen. Dan untuk solusinya petani kadang terpaksa memanen bawang merah lebih awal dikarenakan khawatir seluruh tanamannya musnah oleh hama. Ulat daun ini dapat menyerang sejak awal musim hujan dan dapat berkembang sangat cepat. Bahkan penyebarannya dari satu lahan ke lahan yang lain yang jaraknya cukup jauh itu dapat dihitung dalam hitungan hari. Petani masih sangat mengandalkan pengendalian dengan obat-obatan seperti insektisida. Akan tetapi apabila terjadi hujan deras, maka menyulitkan petani dalam memberantas hama tersebut. Karena pestisida atau insektisida yang disemprotkan oleh petani tersebut akan hilang terguyur oleh air hujan. Parahnya, hama ulat daun ini dapat berkembang semakin subur apabila memasuki musim pancaroba, yaitu dari musim pergantian panas ke musim hujan. Hingga akhirnya mereka yang mencabut bawang yang baru masuki umur 30 hari, padahal bawang tersebut harusnya dipanen pada umur tanam 55 sampai 60 hari. Mungkin dari saya itu masalah mengenai hama untuk agroekosistem bawang merah di Kabupaten Brebes, begitu. Oke, jadi terkait dengan masalah ekosistem bawang merah terutama di Kabupaten Brebes, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Saudara Nindi dan Nugroho, hal tersebut
kaitannya masih erat dengan penggunaan unsur-unsur kimia yang dilakukan oleh para petani. Jadi menurut jurnal yang ditulis oleh Puspitasari dan Aditya dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dengan judul Perilaku Petani dalam Menggunakan Pestisida di Sentra Produksi Bawang Merah Kabupaten Brebes, itu juga sudah ditinjau mengenai bahwa pemakaian bahan kimia, terutama pestisida di Kabupaten Brebes itu dinilai intensif karena dari pola pertanian itu sendiri, para petani itu umumnya sebagian besar memiliki keyakinan bahwa si penggunaan pestisida atau unsur-unsur kimia ini itu dapat meningkatkan produksi dan juga mengurangi resiko mereka terhadap gagal panen akibat hama dan penyakit. Nah, lebih parahnya lagi, kondisi ini itu diperburuk dengan kebiasaan para petani yang mencampur kandungan-kandungan pestisida tanpa memperhatikan dosis yang dianjurkan. Meskipun para petani mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang zat aktif yang terada di dalam pestisida yang mereka gunakan, hanya saja untuk permasalahan dosis mereka masih kurang pengetahuan terhadap hal tersebut. Jadi penggunaan takaran yang masih digunakan oleh kalangan petani itu mayoritas masih dalam takaran pengalaman. Jadi mereka menggunakan takaran tersebut sesuai dengan pengalaman mereka selama mereka bertani, entah itu dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman rekan petaninya itu sendiri. Lalu untuk dari survei yang dilakukan juga para petani ini memilih unsur-unsur kimia tersebut tertinggi hasilnya itu didapatkan berdasarkan rekomendasi dari sesama petani. Jadi di sini kita bisa menilai bahwa dari dasar saja pengetahuan petani terkait dengan unsur-unsur kimia atau penggunaan bahan-bahan kimia itu masih minim dalam persoalan pola sistem tanaman. Dan juga bahkan ada beberapa petani yang menggunakan pupuk kimia itu sebagai pupuk dasar, bukan sebagai pupuk tambahan. Dan hal itu semakin memperburuk kondisi lahan yang menjadi ekosistem utama di agroekosistem bawang merah Kabupaten Brebes, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Nindi, yang berdampak terhadap kerusakan kondisi tanah di lahan bawang merah milik para petani. Baik, terima kasih pendapatnya dari teman-teman. Berarti dapat dikatakan agroekosistem bawang merah di Brebes ini termasuk agroekosistem yang rentan. Salah satunya karena tadi sudah disebutkan oleh Mbak Choirin tentang penggunaan pestisida yang masih sangat intensif. Hal ini sangat memberatkan untuk agroekosistem itu sendiri karena dengan penggunaan pestisida yang secara intensif dapat membuat kesehatan tanah terganggu dan juga akan membuat hama resisten. Dari masalah-masalah yang ada pada agroekosistem bawang merah di Brebes ini sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh petani untuk mengatasinya? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya izin berpendapat. Dari masalah yang saya utarakan tadi yang mengenai hama, itu pengendaliannya harus dilakukan dengan pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian ini yaitu ditujukan untuk yaitu dengan menggunakan berbagai macam pengendalian untuk mengendalikan hama tersebut. Untuk ulat daun sendiri dapat dikendalikan dengan pengendalian kultur teknis seperti tumpang sari, rotasi tanaman, dan penggunaan tanaman perangkap, dan juga dapat dengan memperbaiki sanitasi, pengolahan tanah, pengolahan air, dan pengaturan jarak tanam. Selanjutnya, ulat daun juga dapat dikendalikan secara mekanis, yaitu dengan mengumpulkan kelompok telur dari ulat bawang itu lalu dibakar atau dimusnahkan. Selanjutnya juga dapat dikendalikan dengan pengendalian fisik, yaitu dapat juga dengan penggunaan perangkap pheromone sex dan juga dapat menggunakan light trap. Yang selanjutnya juga dapat menggunakan net untuk merangkap ulat tersebut. Yang selanjutnya juga dapat digunakan pengendalian
dengan hayati, yaitu dengan memanfaatkan agen hayati, yaitu dengan menggunakan virus SPNPV, dan juga dapat menggunakan insektisida biologis. Untuk pengendalian kimiawi disarankan untuk digunakan di paling akhir apabila pengendalian-pengendalian sebelumnya tidak dapat mengendalikan hama tersebut, sehingga dapat menekan penggunaan insektisida kimiawi. Begitu menurut saya. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Saya ingin berpendapat. Jadi menurut permasalahan yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu mengenai kondisi lahan yang rusak. Jadi kondisi lahan yang rusak, saya garis bawahi lagi, itu karena penggunaan pestisida yang secara berlebihan dan juga kondisi di sana itu sangat sering terjadi kekeringan. Jadi untuk yang masalah kekeringan, menurut saya hal yang harus dilakukan yaitu membangun saluran irigasi terdekat. Untuk apa saluran irigasi itu dibuat agar nantinya air tersebut dapat tersalurkan secara lebih baik lagi pada lahan-lahan pertanian. Sehingga dari situ diharapkan air-air tersebut akan menghidupi kembali lahan-lahan pertanian, khususnya memperbaiki agroekosistem bawang merah di Brebes. Selain itu, mengenai penggunaan pestisida yang secara berlebihan oleh para petani, seharusnya dilakukan sosialisasi. Sosialisasi itu mengenai ekologi. Bagaimana sih cara pengelolaan tanah atau lahan itu yang baik itu seperti apa? Ya, jadi intinya didukung oleh pemerintah juga dalam meningkatkan atau memperbaiki keadaan lahan, dan juga kembali pada para petani yang harus memperbaiki cara mereka dalam mengelola lahannya itu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah masih ada pendapat lain? Oke, jadi untuk agroekosistem bawang merah di Kabupaten Brebes, ternilai rentan itu kan juga tidak jauh akibatnya dari pola kebiasaan para petani yang mereka lakukan di lahan. Untuk apa yang harus dilakukan, itu artinya kita harus kembali ke dasar permasalahan atau ya dari segi petaninya itu sendiri. Dari segi petaninya bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan itu dari segi kita sebagai mahasiswa ataupun dari sisi pemerintah, itu sama-sama diharapkan dapat mengarahkan tenaga yang ahli di bidang pertanian untuk mendampingi petani seperti yang tadi Mbak Nindi sudah sampaikan dalam hal pembudidayaan yang baik dan benar, lalu penggunaan pengendalian yang tepat seperti yang disampaikan oleh saudara Nugroho, serta petani ini juga tidak hanya diberikan pengetahuan terkait hal-hal tersebut, tapi petani juga perlu didampingi guna terlaksananya budidaya bawang merah yang secara sehat di Kabupaten Brebes. Pendampingannya ini tidak hanya dalam hal pelaksanaan dan hal penyuluhan, tapi juga didampingi dalam guna mendapatkan info-info yang lebih aktual terhadap bagaimana pola tanam yang baik. Seperti itu. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Dikarenakan diskusi telah selesai, saya akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, produksi tanaman bawang merah di Brebes merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, tetapi masih ada masalah-masalah yang ada dalam agroekosistem bawang merah tersebut, sehingga dikategorikan agroekosistem bawang merah merupakan agroekosistem yang rentan. Hal ini sangat buruk karena dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi produksi bawang merah di Brebes itu sendiri. Dan menurut pengendalian yang dilakukan dari teman-teman yang sudah disampaikan pendapatnya, menurut kami pengendalian yang dilakukan tidak memberatkan secara ekonomi bagi petani karena pengendalian tersebut menunjang pertanian berkelanjutan. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.